فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaih. Seperti biasanya, hadis yang disepakati dan distorkan terlebih dahulu. Tafadhalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Na'am, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya, disimak yang punya kitab halaman 87. Qala asy-syarihu Asy-Syaikh Al-Allamah Ibnu Baz rahmatullahi alaih, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah, yakni kata beliau, itrah hawaijaka lahu jalla wa ala wa alqiha ilaih wa tawajjah biha ilaih. Artinya, maknanya adalah apabila engkau meminta, maka minta kepada Allah, dan apabila engkau minta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Maknanya apa? Itrah hawaijak, sampaikan keperluan-keperluanmu jalla kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa alqiha ilaih, dan sama, berikanlah keperluanmu tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diberikannya, maksudnya disampaikan apa keperluannya, apa yang dia mau. Wa tawajjah biha ilaih, dan arahkanlah keperluan-keperluanmu, kebutuhanmu kepada Allah taala. Fa huwa alladhi yu'inuk, maka dia zat yang akan menolongmu. Wa huwa alladhi biyadihi kull syai', dan dia adalah zat yang berada di tangannya segala sesuatu. Wa huwa alladhi yaqdil hawaij, dan dialah zat yang akan apa? Menunaikan, memberikan semua keperluan, semua kebutuhan. Wa yusahhil umur, dan zat akan memudahkan semua perkara. Mata laja'ta ilaih wastaqamta ala dinih, maka kapan engkau bersandar kepada Allah taala dan beristiqamah di atas agamanya, wa akhadta bil asbab an-nafi'ah, dan engkau melaksanakan, mengambil sebab-sebab yang bermanfaat, allati syara'aha lak, yang telah Allah syariatkan untukmu, wa abahaha lak, dan yang Allah telah perbolehkan untukmu subhanahu wa ta'ala. Faham maksudnya? Nah, jadi kita dalam hadis yang mulia ini jelaskan yang bisa menolong hanya Allah Subhanahu wa taala, yang berada di tangan segala sesuatu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa menunaikan hajat keperluan yang kita perlukan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang mudahkan urusan-urusan kita Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika minta kekayaan, minta dimudahkan urusannya, dimudahkan usahanya, mintanya jangan kepada orang, tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang salah itu ya, sudah usahanya tidak berhasil, ekonominya susah, kemudian jualannya kurang laris, konsumennya sedikit, larinya ke dukun, banyak sekali. Allahul musta'an. Larinya ke orang-orang yang barakallahu fi, tidak paham agama, sudah syirik bayar lagi. Allahul musta'an. Kata beliau, wa hakadha isti'anah, dan demikian juga isti'anah, minta pertolongan. Tasta'inu bihi fi kulli umur, yang kamu akan senantiasa minta pertolongan dalam setiap perkara. Fi amri dunya wal akhirah, pada perkara dunia dan perkara akhiratnya.
jangan pernah minta pertolongan dalam perkara dunia dan akhirat itu kepada manusia. Kalaupun kita minta pertolongan kepada manusia, ingat rambu-rambunya, yaitu manusia yang dia itu hidup, mampu dan hadir. Adapun minta kepada manusia yang dia adalah mayit, orang sudah mati, orang sudah dikubur, itu syirik, haram. Itu syirik haram, enggak boleh ya. Jadi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasta'inu bihi 'ala ta'atih. Yang kau minta pertolongan kepada Allah Taala untuk senantiasa mentaatinya. 'Ala masna'ika. Baik itu minta pertolongan terhadap apa barakallahu fik pabrikmu. Masna' itu semacam pabrik atau tempat produksi. 'Ala tijaratik atau atas perdaganganmu. 'Ala tarbiyati auladik. Minta pertolongan kepada Allah Taala untuk mendidik anak-anakmu. Kita perlu pertolongan. Karena anak-anak itu kalau kita enggak minta pertolongan kadang sulit juga. Kalau keluarga suami istri barakallahu fiik itu enggak kompak dalam mendidik anaknya, itu biasanya anaknya terbengkalai. Jadi harus punya kesepakatan antara suami dan istri. Bagaimana mereka menjatah waktu untuk anak-anaknya. Paham ya? Nah, mengajari anak-anaknya bagaimana anaknya terkondisikan. Nah, punya anak banyak itu enggak ada larangan. Bahkan itu yang dianjurkan, tapi jangan lupa mendidik mereka. Paham ya? Jangan lupa mendidik anak-anak tadi. Jangan dibiarkan terbengkalai, enggak terurusi, kemudian enggak jelas kemana keluar masuknya anak tadi. Mafhum? Ini menunjukkan bahwa orang tua punya peran dalam mendidik anak ya, mengajari anaknya Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mana nanti di kemudian hari ketika orang tua ini sudah tidak ada lagi, memiliki aset yang sangat berharga. Jadi anak tadi menjadi apa? Aset yang sangat berharga yang nanti manfaatnya yang manen juga keluarga atau istilahnya orang tuanya sendiri. Mafhum? Ala islah syu'unid dunyak, dan juga minta pertolongan kepada Allah Taala untuk memperbaiki keadaan duniamu. Mintanya kepada Allah Taala. Paham ya? Jadi kalau kita nyandarkan kepada manusia itu tidak ada habisnya. Seringnya mengecewakan oleh manusia itu. Paham ya? Tapi kalau mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang insyaallah. Kama tasta'in bihi fi amri akhirah, sebagaimana engkau minta pertolongan kepada Allah Taala pada perkara-perkara akhirat, fi ta'atil awamir wa tarkil nawahi, baik dalam hal mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal musta'an, maka dialah zat yang dimintai pertolongan fi kulli syai', pada segala sesuatu Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini para ulama telah menjelaskan takdimu mahaq wa ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan memberikan faedah pembatasan dan juga pengkhususan. Antum perhatikan situ, iyyaka di sini dia fi mahallin nasbin maf'ul bih muqaddam. Yang seharusnya maf'ul bih itu di mana letaknya? Di akhir atau di awal seharusnya? Maf'ul bih itu di awal atau di akhir seharusnya? Seharusnya di akhir, fi'il, fa'il, maf'ul bih. Tapi di awal kan ingat, iyyaka. Iya, dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahall nasbil maf'ul bih muqaddam. Al-kaf harful khitab. Iya kan? Nah, ada maksud tertentu atau tidak didahulukan maf'ul bih ini? Para ulama telah menjelaskan takdimu mahaqhu ta'khir yufidul hasr. Mendahulukan sesuatu yang seharusnya diakhirkan, maf'ul bih seharusnya diakhirkan kan? Didahulukan di sini yufidul hasr, memberikan pembatasan. Apa makna pembatasan? Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, bukan kepada yang lainnya lagi. Beda dengan makna na'buduka. Kalau na'buduka artinya kami menyembahmu, bisa menyembah yang lain juga. Iya kan? Bisa menyembah batu, menyembah berhala. Tapi kalau didahulukan iyyaka na'bud, itu enggak bisa lagi. Maknanya hanya pembatasan. Hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Beda enggak? Atau sama? Beda. Paham? Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Taqdimu mahaqu ta'khir yufidul hasr. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan berikutnya. Kata beliau, wa qala fi tamamil hadis, dan beliau berkata pada penyempurna hadisnya ini, kesempurnaan akhir hadis apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummata law istama'at 'ala an yanfa'uka bisyai'in
lam yanfa'uka bisyai'in qad kataballahu lak. Dan ketahuilah bahwasanya umat ini kalau seandainya mereka berkumpul bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah catat untukmu. Paham maksudnya? Walaupun taruhlah manusia dikumpulkan dari satu, dari Sabang sampai Merauke, barakallahu fiik. Nah, untuk memberikan manfaat dari kita, tapi kalau telah menghendaki nggak bisa. Kalau telah tidak menghendaki. Bisa dipahami ya? Lihat ini bagus sekali ini. Kalau umat bersatu, ini umat besar ini ya, kumpulan besar. Namun kumpulan manusia yang sangat banyak bersatu untuk memberikan manfaat kepada kita, misalkan. Tapi kalau Allah telah belum menghendaki, itu tidak akan mampu manusia tadi. Paham ya? Kalaupun mampu itu hanya sesuai dengan kadar yang Allah telah tetapkan. Paham? Enggak lebih dari itu. Mafhum? Walau istama'u 'ala an yadurruka bisyai'in, dan kalau seandainya mereka berkumpul bersatu untuk membahayakan kamu dengan sesuatu, memberikan bahaya, ancaman-ancaman, lam yadurruk, niscaya mereka tidak akan mampu memberikan bahaya kepadamu illa bisyai'in, kecuali dengan sesuatu qad kataballahu 'alaik, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah mencatat akan menimpa dirimu. Itu aja. Rufi'atil aqlam, pena-pena catatan sudah diangkat. Wazafatus suhuf, lembaran-lembaran catatan sudah mengering. Paham? Menunjukkan bahwasanya sudah selesai semua perkaranya. Tercatat dalam Lauhul Mahfuz semenjak 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Makanya Allah Ta'ala ketika menciptakan awal kali pena, Allah Ta'ala berkata kepada pena, uktub, tulislah. Pena tadi berkata, wa ma aktub, apa yang perlu aku tulis? Kata Allah Subhanahu wa taala, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Fakatabah, ditulis semuanya. Paham? Nah, menunjukkan bahwasanya jatah hamba ini nanti sengsara ataukah bahagia, pasangan hamba pun, pasangan masing-masing, pasangan hidup jodoh sudah tercatat semuanya. Hanya saja dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Mafhum? Sehingga ada orang yang ingin mencari jodoh, menyeberang pulau dia, tapi dapatnya tetangganya sendiri. Paham ya? Nah, iya nggak ada seperti itu? Ada sudah menyeberangi pulau, mengarungi samudera, ya kan? Nah, barakallahu fiik, ke pulau seberang sana, nggak cocok, nggak, bukan jodohnya. Pulang kampung ternyata apa? Jodohnya tetangganya sendiri. Paham ya? Karena apa? Tercatat semuanya. Nah, mafhum. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Rahasia Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tahu. Masuk dalam kategori apa nih? Takdir, catatan takdir. Mafhum. Nah, ada juga yang dia ditakdirkan jodohnya itu orang luar negeri sana gitu loh. Ada takdirnya jodohnya itu di luar kampungnya, itu ada juga seperti itu. Nah, hanya saja apa tadi? Dirahasiakan, enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu ya. Nah, barakallahu fiik. Makanya barakallahu fiik, Allah Subhanahu wa taala ketika menetapkan, menakdirkan takdir hamba-hambanya, kenapa dirahasiakan kira-kira? Untuk menguji, percaya enggak kalau sudah terjadi gitu loh. Paham ya? Nah, karena nanti kaitan dengan lafaz apa? Qaddarallahu wa ma syafa'al. Itu. Kita lihat sini. Qala Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaihi bisma itu, yakni laisa yakunu laka amrun biyadin nas. Maksudnya apa barakallahu fiik? Tidak ada suatu perkara urusan yang akan menimpa dirimu atau yang ada di hadapanmu di tangan manusia. Enggak ada. Manusia itu hanya prediksikan, perkirakan. Jadi urusanmu, perkara yang akan menimpa dirimu bukan di tangan manusia. Hidayah kita di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaika hudahum. Bukan di tanganmu, bukan di genggamanmu hidayah mereka. Lasta 'alaihim bimusaitir, kamu tidak akan bisa menguasai mereka. Paham ya? Tidak akan bisa menguasai hati mereka. Kulluhu biyadillahi subhanahu wa ta'ala qaddaral qadar. Semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menakdirkan semua takdir. Wa katabal qadar, dan Allah telah mencatat semua takdir. Wa tamatul umur, dan semua perkara sudah sempurna, sudah tercatat di dalam Lauhul Mahfuz semenjak kapan? 50.000 tahun sebelum diciptakan apa? Langit dan bumi. Innallaha qad kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50.000 sanah. Sesungguhnya Allah telah mencatat takdir-takdir makhluknya
Sebelum diciptakan langit dan bumi dengan jarak berapa? 50.000 tahun sebelumnya. Kurang apa? Ya, kalau kita misalkan perhatikan dalilnya. Nah, tentunya kita harus lebih banyak apa? Percaya dan yakin dan beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Fa huwa biyadihi subhanahu wa ta'ala, maka semua takdir tadi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal ladzi yu'ti wa yamna' sahih, dan dialah zat yang akan memberi dan yang akan menghalang-halangi dan akan melarang. Allah taala. Wa yakhfid wa yarfa', dan dialah zat yang akan merendahkan dan mengangkat derajat seseorang. Fa 'alaika bil lajja' ilaih, maka wajib atasmu kembali kepada Allah taala. Wassu'aluhu subhanahu wa ta'ala, wassu'alihi subhanahu wa ta'ala, dan wajib bagimu apa? Untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau minta kepada Allah taala, jangan dibiasakan minta-minta kepada manusia. Ya kan? Nah, ingat dalil ancaman orang-orang yang suka minta-minta, orang yang suka mengemis, orang yang suka tasawul, ancamannya apa, Hizam? Nanti dari kiamat datang dalam kondisi tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Ngeri atau tidak, Usama? Ngeri. Nah, wala yazalu rajulu yas'al hatta ya'tiya yaumil qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Senantiasa ada seorang yang suka minta-minta hingga nanti datang dari kiamat dalam kondisi tidak ada sekerat daging pun di wajahnya. Ngeri, barakallahu fiik. Allahumma sallim sallim. Biasakan sabar. Jangan terbawa suasana akhirnya suka minta-minta. Baik itu minta-minta dana, minta-minta uang untuk pribadi atau untuk dakwah, open donasi, penggalangan dana, itu dihindari, barakallahu fiik. Nah, kita lihat di sini kata beliau, wal isti'anatu bihi fi kulli umurik, dan minta pertolongan kepada Allah taala pada semua perkaramu, semua urusanmu. Jadi jangan pernah antum meremehkan pertolongan Allah taala. Kita enggak akan bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah taala. Iya kan? Sehebat apapun kita, seganteng apapun, setinggi apapun derajatnya kita ini, kalau tanpa pertolongan Allah taala tidak ada apa-apanya. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu wal ghaniyyul hamid. Ya kan? Wahai segenap manusia, kalian itu hamba-hamba yang fakir, hamba-hamba yang masih butuh dengan Allah taala. Paham ya? Nah, dan Allah taala zat yang maha kaya dan maha mulia. Famasya kana wa lam yasha' lam yakun. Maka semua perkara yang Allah Taala kehendaki pasti akan terjadi, dan semua perkara yang Allah Taala tidak kehendaki tidak akan terjadi. Masyi'ta kana wa illam asya' wa masyi'tu illam tasya' lam yakun. Ada seorang penyair mengatakan demikian itu ya. Masyi'ta kana wa illam asya' wa masyi'tu illam tasya' lam yakun. Artinya apa? Ya Allah, semua yang Kau kehendaki pasti akan terjadi walaupun aku tidak menghendaki. Dan semua yang aku kehendaki, jika engkau tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Benar enggak? Benar. Antum pengen enggak sakit? Tapi Allah menghendaki sakit, sakit enggak? Sakit. Iya kan? Nah, antum pengen enggak ketika usaha itu bangkrut? Enggak pengen kan? Tapi Allah takdirkan bangkrut gitu. Paham? Nah, ada juga orang yang kelihatannya santai, prediksinya itu enggak akan berhasil, tapi takdirkan berhasil gitu. Masya Allah, takdir merupakan apa kemarin? Sirrullahi Jalla wa'ala, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini contoh yang kana tamah itu ya, yang pernah belajar nahwu. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun, masya Allah hasal wa ma lam yasha' lam yahsul. Sehingga perlunya fa'il bukan perlu isim dan khabar. Ya udah belajar mutamimah insyaallah udah paham. Qala asy-syarihu rahimahullah, dilanjutkan lagi syarahnya itu, perhatikan baik-baik. Wa hadza yustasna minhu amrun wadih fil umur allati bainal makhluqin. Dan ini dikecualikan darinya perkara yang jelas gamblang pada perkara-perkara yang memang terjadi di antara makhluk. Fala mani'a min isti'anah bihim. Penting ini, tidak ada larangan minta tolong kepada makhluk fi hajatik, pada keperluanmu, ma'al isti'anah billahi subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, bersamaan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fatasta'in bil khadim. Maka kamu minta tolong, minta bantuan dengan khadim pembantu. Paham ya? Wasani', orang yang memproduksi sesuatu. Ya kan? Atau kadang datang kan ke produk ke tempat-tempat produksi, tolong bikinkan ini, tolong bikin ini. Wasaik, apa saik? Sopir. Makhluk bukan? Makhluk. Boleh. Tapi ingat syaratnya, para ulama telah mensyaratkan 3 syaratnya. Ayyakuna hayyan, ayyakuna hadiran, ayyakuna qadiran. Hidup, mampu, hadir. Hadir sini para ulama menjelaskan baik hadir hissi ataupun hadir suara dan kemampuannya. Hadir hissi di depannya
Hadir suara kemampuannya telah telepon. Pak, tolong transfer, Pak. Orangnya ada nggak di depan antum? Nggak ada, tapi hadir dia. Suara dan bantuannya bisa. Nggak lama, kurang dari 5 menit langsung cair. Masuk rekening misalkan, atau masuk saldo misalkan. Nah, menunjukkan bahwasanya intinya apa? Nah, barakallahu fik, hidup, mampu, hadir ini nggak harus di depannya langsung, tapi hadir dengan sifatnya tadi itu bisa. Mafhum? Tapi sudah mati, ya kan? Nah, kemudian tidak mampu, ya kan? Nggak hadir juga, ya kan? Didatangi. Apa maksudnya? Minta kepada orang yang sudah mati. Salah. Mafhum soalnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an, barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Kata beliau barakallahu fikum, wa ma'a kauni qalbika ya'lam anna al-umura bi yadihi subhanahu wa ta'ala, sahih. Bersamaan keadaan hatimu itu tetap yakin mengetahui bahwasanya semua perkara di tangan Allah Ta'ala, semuanya. Wa annahu huwal ladzi sakharahum wa 'allamahum wa a'tahum wa ja'alahum ya'malun. Dan dialah zat yang menundukkan mereka, mengajari mereka, memberi mereka, menjadikan mereka mengetahui siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan kita ini berilmu, paham dalil, tunduk dengan dalil, mengamalkan dalil. Siapa yang menjadikan itu semuanya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman kita makhluk ini berusaha. Paham ya? Jangan sombong, ya kan, ini semuanya harta kekayaan dari hasil jerih payah tanganku sendiri tanpa ada kaitan dengan kehendak Allah. Salah. Qarun dibinasakan karena apa? Sombong, ya kan? Haman temannya Firaun bukan? Sombong juga itu. Nah, itu karena kesombongan semuanya. Firaun sendiri sombong, ya kan? Barakallahu fiik. Jadi nggak boleh kita sombong, ya barakallahu fiik. Harta yang kita miliki sebanyak apapun itu hanya titipan. Digunakan untuk perkara yang baik atau perkara yang buruk. Dah itu aja. Mafhum? Makanya kalau antum sandarkan rezeki ekonomi kepada orang tertentu, ya kan? Kepada kalau bos antum misalkan, bos kita misalkan, kepada lembaga, parlemen, yayasan misalkan, salah. Salah, ngerti ya? Salah. Bukan hanya 100% lagi salahnya, 101%. Namanya salah itu. Jadi kalau nyandarkan rezeki ekonomi kepada siapa, Zam? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang muslim mukmin sejati harus siap berjuang. Paham ya? Siap berjuang 3. Apa 3 ini? Ikhtiar, ad-du'a, tawakkul. Ingat-ingat, tancapkan di benak antum sampai antum dewasa besar nanti, sampai antum punya usaha, sampai antum sudah punya pasangan istri, sampai punya anak. Ikhtiar, doa, tawakkul. Insyaallah. Ikhtiar, ad-du'a, at-tawakkul. Paham ya? Tambah lagi isti'anah billah, jelas ini, enggak usah nanya lagi kali ini. Paham ya? Paham ya? Ikhtiar, usaha. Doa, di dalam doa ada isti'anah atau tidak? Naam, Allahumma a'inni ya Rabb misalkan. Iya kan? Naam, Allahumma sahhil umurana ya Rabb. Doa. Hasilnya siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tenang, itu bikin tenang pikiran itu. Paham ya? Walaupun sudah dorong-dorong gerobak, ya kan, sudah bikin adonan, ya kan, tapi gagal, sabar. Nanti akan diganti lebih baik nanti. Paham ya? Nah, karena yang namanya barakallahu fi, ujian itu pasti akan datang. Tapi ingat, bagaimana cara kita menghadapi ujian tersebut. Ingat-ingat 3 poin tadi ya. Ikhtiar, ad-du'a, wa tawakkul, tambah 1 lagi sebagai penyemangat, wal isti'anah billah. Ini penting sekali itu. Nah, kita lihat sini barakallahu fiik, mata beliau. Wa idza sta'anta bihim fi umuri dunyak wa fi umuri dinik. Maka apabila engkau minta pertolongan kepada mereka itu manusia tadi itu, pada perkara-perkara duniamu dan perkara agamamu, ma'imanika, bersamaan keimananmu bi annahu subhanahu wal muwaffiq. Lihat ini. Bersamaan dengan keimananmu bahwasanya Allah Ta'ala itu yang akan memberikan taufik, wa huwal hadi, bersamaan keyakinanmu bahwasanya Allah Ta'ala itu akan memberikan petunjuk, wal mu'in, dengan keyakinanmu, keimananmu bahwasanya Allah Ta'ala itu akan menolong, wa annahu biyadihi subhanahu, dan bahwasanya itu semuanya berada di tangan Allah Ta'ala. Insya'a, jika Allah Ta'ala menghendaki, waffaqahum wa a'anahum, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan taufik kepada mereka dan akan menolong mereka. Wa insya'a khadalahum fa hadza la yadur, dan jika Allah Ta'ala menghendaki,
merendahkan mereka. Fa hadzal yadur, ini enggak membahayakan. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Maksudnya kalaupun kita minta tolong pada manusia, tetap kita sandarkan bahwasanya Allah Ta'ala yang memiliki segalanya. Mahfum? Nah, barakallahu fiik. Di luar kapasitas manusia, nah, pasti banyak kita jumpai, tapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Fal makhluq yusta'anu bihi bil umur allati yaqdir 'alaiha. Sahih ini. Maka makhluk dimintai pertolongan pada perkara-perkara yang dia itu mampu gitu loh. Ada enggak hidup hadir enggak mampu? Ada. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah itu sia-sia namanya. Orangnya hidup, paham ya? Hadir di depanmu, tapi enggak mampu. Contohnya orang yang lumpuh. Ya kan? Antum minta tolong Pak, bantu ngangkat batu ini Pak. Orangnya lumpuh. Hidup enggak orangnya? Hidup. Di depanmu enggak? Di depan. Hadir kan? Tapi apa? Ghairu qadir, enggak mampu, itu sia-sia kata beliau. Paham ya? Jadi menunjukkan bahwasanya tiga syarat itu penting. Ayyakuna hadiran hayyan qadiran. Kita lihat sini kata beliau. Fal hayyu al-hadir al-mawjud. Fal hayyu al-hadir al-mawjud disini itu, maka orang yang hidup yang hadir yang ada, alladzi yasma' kalamak, yang dia mendengar ucapanmu, wa yastafid min tawjihik, yang dia mengambil faedah dari arahanmu, hadza la ba'sa bihi bi jama'il muslimin. Ini enggak masalah, boleh-boleh saja dengan kesepakatan kaum muslimin. Tolong Pak bantu ngangkat barang ini, orangnya ada, mampu, hidup, silakan. Paham ya? Nah, minta tolong dalam perkara-perkara yang diperbolehkan seperti itu enggak masalah. Mafhum insyaallah. Naam. Wa huwa dakhilun fil umur al-'adiyah, yang mana ini masuk dalam perkara-perkara yang masuknya apa? Adiyah, tradisi, adat orang biasa minta tolong kan. Nah, satu tetangganya minta tolong ngangkatkan barang, minta tolong apa barakallahu fiik, membawakan barang itu wajar. Mafhum? Nah, itu kan tasawul Ustaz, gagal paham. Dan kita katakan kemarin kan, yang disebut tasawul haram itu al-maliyah, berkaitan masalah harta. Antum ingat enggak waktu itu di pembahasan ini kata penjelasan Ibnu Baz, bahwasanya masalah tasawul ya kan, minta itu kaitan masalah harta. Kalau minta pertolongan bantuan namanya ta'awun tadi. Misalkan tolong bantu angkat ini, tolong bantu mindahkan barang ini, mindahkan ke tempat lain misalkan, itu namanya ta'awun. Tapi kalau maliyah inilah yang sering jadikan apa? Nah, barakallahu fiik, yang sebut para ulama alasan-alasan kenapa dilarang, kemudian larangannya dalam masalah apa? Harta. Al-mal. Mafhum? Ana lupa halamannya, lu lihat sendiri pas di awal-awal itu. Nah, barakallahu fiik, masalah bahas ini apa itu maksudnya, jelaskan likulli ummatin fitnah fitnatu ummati al-mal, atau pembahasan lain ini. Nah, 3 perkara yang apa? Yang Allah benci itu. Iya kan? Di antaranya apa 3 perkara yang Allah benci itu? Kasratus su'al, ya. Bahasa putar itu. Kasratus su'al ada 2 makna. Banyak bertanya, banyak minta. Nah, itu kalau tidak salah di bagian itu anu lihat sendiri nanti ya. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat di sini barakallahu fiikum. Kenapa ini disampaikan barakallahu fiik? Karena ada yang memahaminya gagal gitu loh. Jadi kalau misalkan barakallahu fiik antum jadi orang ini minta tolong angkatan air itu enggak mau dia. Alasannya itu tasawul katanya. Kalau alasan itu tasawul salah. Paham ya? Minta tolong angkatan air, minta tolong angkatkan barang, minta tolong ambilkan barang, itu kata tasawul, itu salah. Paham ya? Nah, tapi tasawul yang dilarang itu adalah masalah harta. Harta itu macam harta yang uang atau benda yang lainnya, intinya masuknya harta. Paham ya? Yang berarti adapun minta tolong ta'awun tadi, minta tolong sifatnya ngangkat barang, kemudian masang jendela atau semisalnya, walaupun dengan apa, dengan istilahnya dengan apa, dengan ujrah ya, kalau masuk jendela misalnya orang pekerja gitu ya, itu enggak masalah. Mafhum? Kita lanjutkan lagi barakallahu fiikum. Kata beliau, wa huwa dakhilun fil umur al-'adiyah allati abaha Allah Subhanahu wa ta'ala li ibadihi. Maka ini masuk dalam perkara-perkara yang sifatnya adiyah. Adat istiadat, kebiasaan orang yang Allah Ta'ala perbolehkan hamba-hambanya. Wa ja'alaha bainahum min asbabis salahi syu'unihim. Dan Allah Ta'ala jadikan perkara yang diperbolehkan tersebut di antara mereka menjadi apa? Sebab-sebab bagusnya, baiknya keadaan mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dengan perbuatan baik dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.
Wa innamal mamnu an tasta'in bimayyitin aw hajarin aw sanamin aw kaukabin aw ghaibin min jinnin aw ghairi. Hati-hati ini yang benar ini. Hati-hati. Nah, barakallahu fiik, jangan sampai termakan syubhatnya orang-orang musyrikin ini. Dan hanya saja dilarang itu, lihat itu, antasta'in, kamu minta pertolongan kepada mayit. Mayit sudah mati, kamu minta pertolongan bagaimana? Tolong Mbah fulan, tolong Mbah Alan. Allah musta'an. Ziarah kepada kuburan para wali katanya. Nah, kemudian minta pertolongan kepada mereka, pulang bawa pasir, bawa tanah jual di depan kuburan itu. Tanah barokah katanya. Padahal tanah isi ulang itu. Soalnya nanti kalau sudah habis tanahnya datang lagi. Bisnis, hati-hati. Nah, traveling, Jawa Timur sampai ke Jawa Barat, ziarah Wali Songo. Karena yang 8 itu di timur, yang 1 di Jawa Barat, Sunan Gunung Jati katanya. Akhirnya putar-mutar sampai Jawa Barat sana. Nah, kalau ke Jawa Barat itu kan jauh, ya kan, travelnya mau bolak-balik, dah di timuran digenapi Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Allah musta'an, kata mereka seperti itu. Jadi sudah 9 sama Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur. Allahul musta'an. Itu jangan terpedaya, tertipu dengan syubhat mereka. Jangan pernah minta kepada mayit siapapun. Baik yang dia itu dikatakan wali atau dikatakan orang saleh atau semisalnya, haram. Au hajaran, atau minta ada batu. Kelihatan batunya Masya Allah besar gitu ya, kemudian kelihatannya ada aura-aura sakti katanya atau mereka. Allahul musta'an. Jangan. Haram. Au sanam, atau minta pertolongan pada sanam berhala. Nah, minta pertolongan berhala, patung, haram. Paham ya? Mau patung kerbau atau patung yang lainnya. Pada binatang boleh nggak binatang? Boleh nggak? Nggak boleh. Masa minta tolongan pada Kiai Slamet? Kiai Slamet di Solo, Kiai Slamet. Antum pernah tahu Kiai Slamet? Siapa dia? Sosok misterius yang dikenal Kiai Slamet, tahu nggak antum ya? Kerbau. Paham ya? Nah, gelarnya Kiai Slamet itu. Nah, Allah musta'an. Kalau antum kurang percaya, tanya aja yang udah pernah menyaksikan atau pernah mengetahui. Nggak perlu antum menyaksikan sendiri ke sana, nggak perlu. Nah, itu udah ma'ruf, udah masyhur, itu viral itu. Kiai Slamet itu bukan manusia. Maksudnya kerbau itu. Paham ya? Anak keturunan kerbau ya, turun temurun, dimintai berkah padanya. Allah musta'an. Au kaukab, atau minta berkaukab. Au kaukab itu bintang-bintang, ya. Enggak boleh semuanya. Au ghaibin, atau minta pada orang yang enggak ada, enggak nampak. Min jinnin, dari kalangan jin atau yang selainnya. Minta datang kemana, ke Pohon Beringin, minta kepada jin fulan, jin alan, jangan. Enggak boleh kita barakallahu fik, transaksi atau komunikasi barakallahu fik dengan jin, minta-minta bantuan seperti ini enggak boleh. Mafhum? Nah, adapun kalau kita barakallahu fiik punya keperluan yang kita tidak mampu, minta kepada Allah Taala. Jangan minta kepada yang disebutkan tadi itu. Hadza huwal mamnu, ini yang dilarang. Inilah yang dilarang. Yang dilarang untuk seseorang minta kepadanya. Wa hadza huwa syirku billahi subhanahu wa ta'ala, ini merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Banyak enggak orang awam seperti ini? Banyak. Nah, kalau di kampung-kampung itu nggak usah nanya lagi sudah. Itu mereka kadang percaya dengan model-model seperti ini. Datang ke kuburan, datang ke batu besar, pohon besar, keramatkan katanya. Ada penunggunya. Nanti pasang sesajen. Ada yang potong potong ayam, namanya ayam cemani. Pernah dengar ayam cemani? Pernah dengar ayam cemani? Apa itu ayam cemani? Apa? Ayam yang kulitnya hitam semuanya, warna hitam semuanya. Itu mahal loh, kalau ada yang jual mahal. Nah, sampai itu di online kan ada, di online kan. Paham ya? Syirik benar, media kesyirikan. Ayam cemani. Jadi nyari yang hitam semuanya. Nah, kemudian dimasak dengan rica-rica, dipersembahkan pada penunggu. Pohon tersebut yang semisalnya, Allahul musta'an. Syirik barakallahu fiik. Jadi hati-hati ya. Kalau di India, media kesyirikan banyak sekali. Mulai dari binatang, patung, berhala, Allah musta'an. Kita lihat sini barakallahu fiik. Ammal isti'anah, atau kata ammal isti'anah bil makhluk hadir hayy al qadir min fi syu'un allati yastati'uha fa hadza la ba'sa bih, digaris itu yang punya kita. Ini yang disebutkan berkali-kali tadi. Adapun minta pertolongan kepada makhluk yang hadir, hidup, mampu
pada perkara-perkara yang dia mampu melakukannya, mewujudkannya, la ba'sa bihi, enggak masalah. Pak, tolong Pak angkatkan barang ini Pak. Tolong Pak pesankan kami Pak. Paham ya? Orang yang mampu, hadir, hidup, enggak masalah. Paham? Pak, tolong bikinkan kamar mandi Pak. Tempat tukang misalkan, nanti kita atur jadwalnya, kita atur harganya misalkan, enggak masalah. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Kama qala azza wa jalla fi qissat Musa fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwih. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam dimintai pertolongan oleh kaumnya dikarenakan ada dari orang lain musuhnya yang jahat. Paham ya? Akhirnya Nabi Musa alaihissalam bantu atau tidak? Bantu. Apa yang dilakukan? Mukul. Sekali pukul geblak enggak? Nah, sekali pukul mati orangnya yang dipukul itu. Nah, maksudnya Nabi Musa AS waktu itu bukan sengaja ingin membunuh, enggak. Memang beliau punya kekuatan itu loh. Luar biasa. Jadi punya kekuatan yang beliau sendiri pengennya itu bukan mukul untuk bunuh, bukan. Sebutin dalam tafsirannya itu bukan sengaja bunuh, bukan. Tapi Allah takdirkan meninggal orangnya itu. Nah, syahidnya di sini mereka beristighatsah, minta bantuan, dapat pertolongan dari kejahatan musuhnya. Dan Nabi Musa AS menolongnya. Mafhum. Contoh yang lain, ada kejahatan, tindakan kriminalitas kejahatan. Antum dikejar-kejar maling, dikejar begal, antum langsung lari ke kantor polisi minta bantuan mereka. Mereka punya wewenang, punya kemampuan, boleh enggak? Boleh. Paham? Nah. Dikit lagi. Wa kama yasta'inu al-insan bi ashabihi fil harb. Sebagaimana seseorang minta pertolongan, minta bantuan para sahabatnya dalam peperangan. Fi ghairi dzalika min syu'unil hayat, dan selain itu pada selain itu dari perkara-perkara kehidupan. Wal junud yasta'in ba'dhum bi ba'd. Dan tentara-tentara kadang-kadang sebagian mereka minta tolong sebagian yang lainnya. Ini terjadi nih dalam peperangan. Dulu ketika kami perang di Damas waktu itu, bukan karena sombong, bukan. Kita bicara fakta dan realita. Ini bukan hoax ini. Bukan hoax. Kisahnya bukan hoax. Karena terus terang aja. Biar nanti atom ada semacam motivasi bahwasanya memusuhi dan benci terhadap orang kufar itu harus. Paham ya? Nah, waktu itu barakallahu fiik, ketika perang itu enggak semuanya orang ngambil peluru sendiri kemudian digunakan sendiri. Minta bantuan yang lainnya, tolong ambilkan peluru, tolong ambilkan amunisi, tolong ambilkan ini, seperti itu. Paham ya? Tahu lihat ini. Wal junud yasta'in ba'dhum bi ba'd. Sebagian mereka tentara-tentara itu minta tolong kepada sebagian yang lainnya. Ada yang bisa menggunakan mortir, yang ini enggak bisa, dia bisanya cuma ngangkat pelurunya misalkan. Nah, yang bisa menggunakan dia yang kendalikan. Ada yang dia punya bakatnya hanya apa? Memonitor, mengawasi. Makanya barakallahu fiik, apa namanya itu? Teropong barakallahu fiik. Ya, dia tugasnya itu. Di antaranya di depan antum ini, alhamdulillah. Paham ya? Memang dulu ada tugasnya itu memang. Karena terus terang kalau kurang percaya tanya Ustaz Bilal. Ini sekedar kisah aja. Maksudnya saling tolong menolong itu boleh. Apalagi peperangan ini perlu bantuan, perlu pertolongan memang. Kadang dia standby memantau gitu, perlu peluru amunisinya, nyuruh yang lain ngambil. Barakallahu fiik. Contoh aja ya. Wa ya'udduna al-'uddah liqital a'da, dan mereka mempersiapkan perbekalan untuk memerangi musuh-musuh. Ini enggak bisa sendirian, pasti banyak rombongan ini. Wa yahjumuna jami'an, dan mereka menyerbu semuanya, perlu bantuan juga. Wa yurattibuna umurahum, dan mereka mengatur, menyusun urusan mereka. Wa yunadzimuna, dan mereka juga menyusun mereka li talabil intisar, untuk mencari apa? Mencari bantuan atau pertolongan ala aduwim, untuk melawan musuh mereka. Itu juga perlu komunikasi, ya, perlu pertolongan. Hanya saja peperangan zaman sekarang itu beda dengan perang zaman dahulu. Zaman dahulu kan senjatanya paling-paling yang itu, yang antum sering pelajari itu kan, pedang, tombak, ya kan. Kalau istilahnya yang panah, itu paling jauh mungkin ya, kalau jarak jauhnya ya. Kemudian ya semacam itu. Kalau zaman sekarang ini senjatanya itu bisa dikatakan sangat sulit kalau kita perang jarak dekat ini. Hadapan langsung. Jarak jauh semuanya. Pistol jarak jauh, AK-47 jarak jauh, mortir jauh sekali, tank, ya kan, granat, ya kan, bazooka jauh-jauh semua itu. Itu ngerinya zaman sekarang. Hanya saja taktik peperangan itu dari zaman ke zaman itu beda-beda. Mahfum. Dan itu semuanya tentunya barakallahu dah ma'ruf, dah masyhur, dah enggak perlu dipertanyakan lagi. Wa hakadha al-harras.
Apa al-harras ini? Al-harras ini mufradnya haris. Para petani. Harras itu orang yang suka berkebun, bertani. Paham ya? Nah, di kebun, di ladang. Paham ya? Kalau haris itu mufradnya, haris itu petani artinya. Kalau haris kesin itu penjaga. Haris kesin orang yang sangar. Paham ya? Orang yang sangar, orang yang istilahnya barakallahu fikum bikin apa? Bikin keributan lah. Semacam itu maknanya. Kalau haris petani. Paham ya? Nah, antum Abul Haris. Bapaknya petani. Paham ya? Nah, barakallahu enggak masalah. Ini perkara yang bukan tercela ya, yang namanya petani itu ya. Nah, petani sawit kan bisa juga ya kan? Nah, di sini kata beliau, "Na'am ya'uddul 'uddah li harthil ard", ya kan? Menyiapkan perbekalan untuk apa? Nah, untuk mengolah tanah. Ya kan? Nah, petani ya kadang perlu alat baja, ya kan? Nah, wali suqyil ard untuk pengairan tanah, wa ya'ti bil ummal, datangkan para karyawan, para pegawai, ya kan? Karena kadang-kala petani itu enggak bisa terjun sendiri juga, ya kan? Itu tanah-tanah yang sawah yang tanamin padi itu diolah dulu biasanya. Diolah dulu, dibajak dulu, dikasih pupuk. Itu kalau sendiri kadang capek, harus mengundang ummal. Ummal itu para karyawan. Para karyawan, para pegawai yang nanti digaji di situ. Nah, mafhum soalnya. Nah, barakallahu fi, kata beliau, wa ya'lam anna hadza kullahu bi yadillah subhanahu wa ta'ala. Ini dia tahu, yakin bahwasanya ini semuanya di tangan Allah Ta'ala. Ya enggak? Banyak enggak orang petani-petani sudah nanam padi gagal, banyak enggak? Banyak. Sudah tanam padinya, dibajak, sebelum dibajak dikasih pupuk, luar biasa lah, modalnya banyak dia keluarkan, ditanam padi, padinya dimakan oleh apa? Oknum. Dari kalangan al-fuwaisiqah, tikus. Banyak ini, banyak. Dimakan tikus, dimakan burung ya. Nah, tikus yang bagian yang apa istilahnya, tikus yang biasanya lubang-lubang itu loh, sehingga rusak tanamannya, ya kan? Kemudian burung-burung ada makan apa? Padi. Di tangan Allah Ta'ala semua, sukses atau tidak. Nanam jagung, dikeruk-keruk tikus juga. Allahul musta'an. Wa innama hiya asbabun syara'aha Rabbuna wa amara biha azza wa jalla. Sahih, hanya saja itu semua adalah sebab-sebab yang Rabb kita mensyariatkannya dan merintahkan dengannya. Ini namanya apa? Fi'lul asbab. Jadi kita itu tawakal boleh, bahkan harus, tapi harus menjalankan apa? Sebab mengubah atau yang barakallahu fi diperbolehkan atau yang disyariatkan. Wa hakadha sani' produksi atau produsen, istilahnya sani' itu orang yang suka produksi barang. Paham ya? Pabrik ada sani', ada orang-orang suka produksi. Kata beliau, ya tidak alat istina'ah, dia akan datangkan alat-alat canggih yang untuk produksi barang. Paham ya? Mulai dari apa? Yang untuk nyetak botolnya, ya kan? Misalkan dia suka produksi minyak kelapa sawit misalkan, dia harus punya barang-barangnya itu. Alhamdulillah ada ikhwah kita. Dia punya alat-alatnya itu, mulai dari nyetak botolnya, kemudian tutupnya, kemudian nempelkan apa namanya? Stikernya itu ada alat sendiri itu. Semua serba robot itu. Yang mencat manusia, teman yang gerakkan kayak robot itu loh. Barakallahu fiik, itu istilahnya rezeki masing-masing ya. Maksudnya ada alat-alat seperti itu perlukan itu. Kalau semuanya manusia kan berat juga. Bikin botol manual sulit kan? Barakallahu fiik. Kita lihat. Wa yuhayyi as-sina'ah, dan dia menyiapkan alat untuk produksi tersebut. Wa ya'ti bil ummal, datangkan karyawan lagi. Yarju ma indallah minan najah wa taufiq. Dia berharap kepada Allah Ta'ala, berharap dengan apa yang di sisi Allah Ta'ala berupa keberhasilan dan taufik dari Allah Ta'ala. Wa hadhihi ghairu dakhilatun fi syirk, ini enggak masuk dalam kesyirikan. Ini namanya ta'awun, tolong menolong, walaupun dengan cara upah tadi itu ya. Wa ghairu dakhilah fi dha'fil iman, dan tidak masuk dalam lemahnya keimanan. Karena bagaimanapun antum dan kita enggak bisa hidup sendirian. Bisa enggak? Sendirian di rumah terus sampai misalkan barakallahu bisa makan, minum tapi sendiri. Sulit sekali. Antum mau beli makanan, ada orang enggak? Ada orang. Walaupun antum berangkat sendiri tapi kan yang jualnya orang kan? Orang itu loh. Jadi enggak bisa, sendirian enggak bisa. Misalkan di rumah, bisa kalau sekarang Ustaz tinggal beli online, datang sendiri, yang datangnya sih manusia bukan? Ya, antum pesan online misalkan, barang, GoFood misalkan, datang, yang ngantar GoFood, ngantar makanan ke antum manusia bukan? Berarti nggak bisa sendirian, pasti butuh orang gitu loh. Paham ya? Itu maksudnya. Kita lihat.
Bal mata fa'alal mu'min wa huwa ya'lam anna al-umura bi yadillah subhanahu wa ta'ala. Bahkan kapan seorang mukmin melakukannya dan dalam keadaan dia yakin bahwa semua perkara dengan Allah Taala, wa annahu alladzi 'allama hada, dan bahwasanya dialah yang mengajarkan hal ini, wa ja'ala hada yu'inu hada, dan yang menjadikan ini menolong ini, hada min tamamil iman, ini termasuk bentuk kesempurnaan iman, wa min kamalil iman, dan termasuk bentuk kesempurnaan iman, wa inna ma yadurruhu idza mala ilaiha. Ini hati-hati ini. Bolehlah antum minta tolong kepada orang, tapi jangan cenderung condong bergantung kepadanya. Baru dikasih amplop sekali dua kali langsung gantungkan kepada muslimin. Ngingkari kemungkaran nggak berani. Alasannya nanti kalau diingkari bulan ini nggak cair katanya. Dapurnya nggak keluar asapnya katanya. Allahul musta'an. Amplopnya muslimin itu, nah barakallahu, jangan jadi alasan. Muslimin ini perlu kita dakwahi juga. Karena biasanya muslimin itu biasanya alam ya, adalah yang ngaji tapi jarang biasanya. Biasanya jarang ngaji biasanya. Tapi ya kita doakan semoga mendapat hidayah. Nah, duduk di majelis, ikut di majelis jarang sekali, tapi ada lah yang ikut majelis ada, cuman jarang. Nah, kan kita doakan juga, jangan takut sama musliminnya akhirnya apa? Dia melakukan kemungkaran nggak berani ngingkari. Alasannya apa? Alasannya apa? Khawatir akhir bulan nggak apa tadi? Nggak cair. Khawatir saldonya kosong. Itu berarti dia sudah menggantungkan sekali orang muslimin ini. Muslimin manusia. Paham ya? Nah, kita lihat. Kata beliau, wa inna ma yadurruhu, dan yang hanya saja yang akan membahayakan orang itu idza mala ilaiha, kalau condong kepadanya, wa allaqa qalbahu biha, dan dia menggantungkan hatinya kepadanya. Ini dilarang. Wah, ini kalau enggak ada yayasan enggak jalan nih. Masa pondok enggak ada yayasannya, pelanginya aja enggak ada misalkan. Berarti dia kurang tawakalnya. Paham ya? Yayasan itu payung dakwah bukan novel. Siapa yang payung dakwah ini? Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak usah banyak gaya, banyak acting, langsung Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, kita lihat, wa nasiyallah, lupa Allah taala, lihat, lupa Allah taala, wa a'rada anillah, berpaling dari Allah taala. Hadza huwa alladhi yadurruh, ini yang membahayakan. Wala haula wala quwata illa billah wallahu a'lam. Ini yang kita ambil, barakallahu, semoga bermanfaat. Wassallallahu as-salamata wal afiyah wal istiqamah ala dinillahi azza wa jalla. Alhamdulillahirabbil alamin.